Bab 84. Maaf Fiona, lirih Renata. Ia tidak menyangka jika Daniel tetap menolak tegas permintaannya untuk menikah lagi. Renata mengerti, mungkin ini permintaan tergila dari seorang istri. Tapi keinginannya sederhana, tidak ingin melihat Daniel menghabiskan waktu dengan mengurus dirinya yang sakit-sakitan. Ia pun ingin melihat Daniel bersama dengan wanita lain, sebelum dirinya benar-benar pergi. Tidak apa-apa Kak, balas Fiona, juga tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Gadis muda itu bak bertemu dengan cinta pertamanya. Ia sangat mencintai Daniel sejak awal bertemu. Meskipun Fiona sempat terkejut mengetahui Daniel yang ternyata sudah memiliki istri, tapi gadis polos itu tidak keberatan saat Renata memintanya untuk menjadi istri kedua Daniel. Sayangnya Daniel tetap menolak tegas. 1 bulan kemudian, Sasi tersenyum sumringah menatap pantulan dirinya di cermin. Hari ini hari yang sangat dinantikannya. Elkan akan datang bersama keluarganya untuk mengucapkan janji suci pernikahan. Kamu cantik nak, puji Ibu Rini pada putri itu. Terima kasih Bu. Sasi tersipu. Bu, Kak Rena tidak akan datang, tanya Sasi. Sejak kemarin Renata mengatakan jika dirinya tidak bisa datang. Tapi anehnya Renata mengatakan hanya pusing biasa, dan melarang Sasi dan ibunya untuk menjenguk. Iya nak, Kak Rena katanya masih sakit, balas Ibu Rini yang juga mempertanyakan kondisi putrinya itu. Semoga kondisinya membaik, lanjut sang ibu. Sasi mengangguk pelan. Keluarga Elkan sudah datang. Ibu Sari menuntun Sasi ke tempat acara. Gedung ballroom itu sudah penuh dengan beberapa tamu dan keluarga Elkan. Sasi menggenggam tangan sang ibu yang berjalan beriringan. Tampak Elkan sudah menunggu di hadapan penghulu. Pria itu tampak gagah mengenakan pakaian adat, wajahnya terlihat sangat rupawan. Kedua pasang mata itu saling bertemu. Sasi tersenyum malu duduk di sebelah calon suaminya itu. Elkan pun tampak terperangah nyaris tak berkedip. Sasi tampak gitu mempesona. Kebaya putih yang dikenakannya tampak anggun membalut tubuhnya. Wajahnya pun tampak cantik berseri. Kalian siap? Tanya penghulu pada Elkan. Siap. Elkan menghela nafasnya dalam-dalam, menghembusnya perlahan. Ia merasa sangat gugup. Mungkin ini momen tergugup yang dirasakannya selama hidup. Elkan menjabat tangan penghulu itu dengan erat. Ia mengarahkan Elkan untuk mengucap ijab kabul. Detik berikutnya, suara lantang itu terdengar memenuhi ruangan. Elkan berhasil mengucapkan ikrar suci itu hanya dalam satu tarikan nafas. Sah, semua orang terlihat lega. Gitu juga Elkan dan Sasi. Senyum terlukis di wajah keduanya. Elkan menyematkan cincin di jari manis sang istri. Sasi mencium takjim punggung tangan suaminya. Dibalas kecupan hangat Elkan di keningnya. Renata membuka matanya perlahan. Jemarinya mengusap leher jenjangnya yang terasa haus. Ia segera beringsut dari ranjangnya. Renata memejamkan matanya, merasakan kepalanya yang kembali terasa pusing. Tungkai kakinya mendadak lemas. Pandangannya semakin buram. Sayang, panggil Daniel yang baru keluar dari kamar mandi. Melihat Renata yang sudah tidak ada di ranjangnya. Sayang, panggilnya lagi. Berpikir Renata mungkin tengah di dapur, ia pun berjalan ke arah lemari pakaian. Renata, betapa terkejutnya Daniel melihat Renata yang sudah tidak sadarkan diri di dekat ranjang. Daniel yang panik segera membopong Renata keluar kamar. Dan, non Renata kenapa? Tanya asisten rumah tangganya yang juga panik melihat keadaan majikannya itu. Saya akan membawanya ke rumah sakit, ujar Daniel seraya memasukkan Renata ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang Daniel pun bergegas melajukan kendaraannya menuju rumah sakit. 30 menit sudah Renata tak sadarkan diri. Kelopak matanya yang terpejam perlahan mulai terbuka. Renata memegangi kepalanya yang masih terasa sakit.
Pandangannya langsung tertuju pada punggung tangan kirinya yang sudah tertancap jarum infus. Renata menghela nafas kasar. Ia merasa muak melihat alat medis di tubuhnya, juga aroma rumah sakit yang sudah membuatnya bosan. Detik kemudian pandangannya tertuju pada pintu ruangan yang terbuka. "Mas," melihat Daniel yang masuk ke dalam ruangannya. "Syukurlah kamu sudah siuman. Kamu dari mana, Mas?" Daniel tidak menjawab. Ia menyeret kursi tunggal dan duduk di sisi Renata. "Kamu kenapa, Mas?" tanyanya, dengan nada curiga, melihat pandangan Daniel yang gitu sendu. "Tidak apa-apa, malam ini kamu harus diopname di sini sayang." "Aku tidak mau, sayang. Katakan padaku kamu sudah tahu tentang keadaanku kan?" sela Renata cepat. "Kamu sudah dengar penjelasan dokter." Daniel hanya terdiam menundukkan kepalanya. Air mata Renata jatuh gitu saja. "Katakan padaku, Mas. Kamu sudah tahu semuanya." Mengguncangkan tubuh suaminya itu dengan berderai air mata. Renata menangis terisak. "Sekarang kamu tahu kan, hidupku tidak akan lama lagi. Jadi untuk apa aku di sini? Lebih baik aku diam di rumah menunggu kematianku," ujar Renata hendak mencabut jarum infus di punggung tangannya. Namun dengan cepat Daniel mencegahnya. "Jangan berkata seperti itu. Aku yakin kamu akan sembuh." Daniel memeluk Renata. "Percayalah, kamu akan sembuh." Renata tetap menangis. Ucapan Daniel terdengar seperti omong kosong di telinganya. Lengan kekar itu masih mendekap tubuh Renata, berusaha menenangkan tangis sang istri. Walau perasaannya pun saat ini hancur, ucapan sang dokter yang memvonis umur sang istri tidak akan lama lagi tentu menghancurkan perasaannya. 2 hari sudah Sasi kembali ke rumahnya. Usai honeymoon manis dengan Elkan dan Baby Celo. "Mas, cake ini kayaknya enak ya?" tanyanya pada Elkan. Mereka memang tengah berada di toko cake, usai berbelanja membeli kebutuhan harian, dan Baby Celo tengah bersama Ibu Rini. "Ya sepertinya itu enak. Bagaimana kalau kita mampir ke rumah Kak Rena dulu? Dia pasti senang aku membelikan cake ini," ujarnya mengingat cake tiramisu kesukaan sang kakak. "Ya sudah, kita ke rumah Kak Rena." Elkan setuju. Tidak lama kemudian mereka pun keluar dari toko cake. Elkan segera melajukan mobilnya ke rumah Renata. "Sebaiknya aku beritahu Kak Rena kalau kita mau ke sana," ujar Sasi. Ia bergegas meraih ponselnya menghubungi Renata. Tidak lama kemudian Sasi menutup teleponnya. "Bagia mana Kak Rena ada?" tanya Elkan. Tetap fokus mengemudi. Sasi menggeleng. "Tidak, katanya dia sedang tidak ada di rumah," balas Sasi merasa kecewa sekaligus aneh. Karena sudah lama sekali rasanya ia tidak bertemu dengan sang kakak, dan yang semakin membuatnya bingung, Renata seolah menghindar jika ia ajak bertemu. "Sayang, kok aku merasa Kak Rena sekarang tidak mau bertemu denganku lagi ya?" ujar Sasi menerka-nerka. "Kamu ini bicara apa? Kak Rena mungkin memang sedang sibuk saja," balas Elkan mengusap sulu rambut sang istri. Tidak lama kemudian ponsel Sasi kembali berbunyi. "Ibu." Sasi bergegas mengangkatnya. "Baik Bu, aku akan segera pulang," ucapnya. Sasi pun mengakhiri panggilnya. "Ada apa sayang?" tanya Elkan melihat wajah Sasi yang kini terlihat panik. "Ibu bilang ada Mas Setia dan ibunya di rumah." "Di rumah?" Elkan pun tampak terkejut. Sekian lama Setia tidak terlihat, dan bahkan tidak pernah mendatangi sidang perceraian. Kini tiba-tiba bertandang ke rumahnya. "Iya Mas, Ibu bilang mereka ingin mengajak Baby Celo keluar." "Tidak, aku tidak mau mengizinkannya. Cepat kembali ke rumah Mas," titah Sasi. Elkan pun menambah kecepatan laju kendaraannya menuju rumah, dan benar saja tampak mobil Setia yang sudah terparkir di sana. Dengan tergesa-gesa Sasi keluar dari mobilnya. "Sasi," tegur Ibu Dewi yang tengah menggendong Baby Celo. Melihat Sasi yang baru tiba di rumah, Setia yang duduk di sebelah ibunya pun menatap Sasi. Wajahnya tampak santai seolah melupakan janjinya untuk selalu hadir di persidangan.
Kenapa kalian kesini? Tanya Sasi tanpa basa-basi. Sasi, Mama ingin mengajak Baby Celo jalan-jalan siang ini. Boleh kan? Tidak mah, lain kali saja, ujar Sasi yang langsung menolak permintaan mantan mertuanya itu. Sasi, kenapa tidak boleh? Aku ini juga ayah Celo, balas Setia. Tidak terima dengan penolakan Sasi. Tapi hak asuh Celo itu sepenuhnya di aku mas. Tak mau kalah Sasi pun menyahut dengan suara tinggi, masih kesal dengan sikap Setia yang tiba-tiba menghilang di persidangan, dan kini kembali tanpa rasa bersalah. Sudah Sasi, sudah, apa yang dikatakan Setia itu benar. Ibu Rini mencoba melerai, bagaimanapun dia tetap ayah Celo. Izinkan saja jika ia ingin bersama Celo sebentar, bujuknya dengan nada rendah. Sasi melirik ke arah suaminya. Elkan pun mengangguk sebagai tanda setuju. Ia mencoba berpikir lebih bijak. Benar yang dikatakan Ibu Rini. Bagaimanapun Setia tetaplah ayah dari Baby Celo. Ya sudah, aku mengizinkannya. Tapi untuk hari ini saja, balas Sasi. Iya nak. Nanti malam Baby Celo akan kami kembalikan. Ibu Dewi tersenyum sumringah. Sekarang kamu pergi dengan Oma ya nak. Sambungnya mencoba mengajak bicara bayi mungil itu. Setia pun berjanji akan mengembalikan Baby Celo pukul 7 malam. Sasi mengizinkan walau dengan berat hati. Tidak lama kemudian, Setia dan ibunya pergi meninggalkan rumah Ibu Rini. Sedangkan Sasi kembali ke rumahnya dengan Elkan. Sepanjang malam itu Sasi terus merasa tidak tenang. Ia memang terkesan berlebihan. Tapi rasa percaya yang seharusnya ada untuk Setia tak lagi ada. Mengingat bagaimana dulu Setia mencampakkan kehadirannya juga Baby Celo yang masih di dalam kandungan. Luka yang sulit terhapus untuk wanita. Sayang, kenapa Mas Setia masih belum juga kembali? Tanyanya pada Elkan. Ia terus mondar-mandir dengan cemas, melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tapi Setia dan ibunya tidak juga mengembalikan Baby Celo.